Itu chef bule marah, spoke in front of me. Dia shout ya kan, if you doesn't like, just pick up your luggage, go home to Indonesia. Oh my god. Pagi-pagi saya bisa mimisan om. Dan saking dinginnya tuh. Saking dingin. Dan itu nggak sedikit om. Saya worry juga kan. Saya konsultasi ke dokter ya itu mungkin pembawaan iklim yang berbeda. Wah, itu kalau di bed, di tempat tidur, di bantal itu udah merah semua kalau pagi. Ini lagi nih, kalau orang Indonesia bicara masih untung gitu kan. At the moment om, boleh googling ya, 2011 bulan Februari atau awal Maret saya lupa, itu Costa Concordia karam om. Oh iya pernah tuh. Ya dengar. Assalamualaikum, kembali ke channel Al. Nah, itu ngopi kali ini saya lagi ditemenin orang yang spesial bagi saya, spesial bagi orang-orang bonsai, namanya Chef Gede by Haki. Kawaram. Sehat om. Gimana nggak spesial? Kontennya ada, lambe melali followersnya banyak, viewersnya banyak. Berarti kan dicintai om. Alhamdulillah. Nah om Gede, alhamdulillah nih udah mau meluangkan waktu nih. Sama-sama om. Thank you. Nah, kita di episode ngopi kali ini ngobrol-ngobrol bagaimana Om Gede ini bisa memulai karir sebagai seorang chef. Chefnya juga bukan chef kaleng-kaleng ini ya, eksekutif chef. Itu kalau perusahaan tuh udah kayak direktur om ya? Ya kurang lebih seperti more itu. less like that. Ya. Nah Om Gede, tanpa ngulur waktu lagi, Siap. coba dong om, kita mau dengar nih om, kisah inspiratif dari Om Gede yang mulai meniti karir dari nol sampai ke titik saat ini. Monggo Om Gede. Jadi gini om, awal dari pertama lulus kuliah on job training ya waktu itu di Intercon Singapura, itu pengennya di hot kitchen. Nah jadi kan dulu ada beberapa section nih, ada beberapa pembagian, pengennya di hot kitchen. Tapi sesampainya di sana on job training tidak seperti bayangkan, bahwa ternyata apa yang kita seleksi, kita interview sama user different. Dengan begitu lugunya, in the first day I spoke to the chef, supposed to be my position, my section is not in the bakery. Supposed to be in hot kitchen. Wah, itu chef bule marah, spoke in front of me. Dia shout ya kan, if you doesn't like, just pick up your luggage, go home to Indonesia. Oh my god. Saya bilang, wah, mati gua nih. Gimana nih kelanjutannya nih? Tapi ternyata ada salah satu head bakernya, namanya Bun Kinfu, panggilannya Abun. Dia bisa cakap Melayu. Tapanya macam tuh. Ikut Abun sini masuk dalam bilik, nanti Bun kasih tahu. Is he Malaysian? Singapore? Malaysian. Malaysian, Chinese Malaysian. Jadi tinggal di Johor, kerja di Singapura. Jadi tiap hari dia bolak-balik. After this, ya kan udah segala macam, wah itu luar biasa. Saya terima tantangan itu, challenge, akhirnya menjadi suatu nilai positif. Nah, jadi yang aku tangkap adalah om, segala sesuatu hal itu belum tentu semulus, belum tentu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kita boleh berplanning, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, lain lagi. Gitu. Itu luar biasa sih, challenge ya. Akhirnya setelah itu saya dapat promosi malah. Perpanjang jadi staf kontrak di tahun berikutnya. Saya kerja di sana. Selepas itu saya pulang ke Indonesia, ke beberapa buah hotel di Indonesia. Lalu ada seleksi buat di kapal pesiar. Saya berangkat ke kapal pesiar. Nah, waktu itu saya seleksi untuk Costa Cruise. Kapal berbendera Italiano, nomor 1. Signore. Jadi sampailah masuk ke posisi di
Kapal pesiar. kapal pesiar. Tapi sorry, basicnya berarti bakery. Chef bakery. In the first ya bakery, habis itu saya pindah lagi om. Kan kita masuk tuh ke kontrak. Iya. Nah setelah dikontrak dikembalikanlah aku ke hot kitchen, ke jalurku. Oke. Akhirnya aku mendalami di sana. Ya kan sampai akhirnya beberapa hotel di Jakarta, Grand Hyatt dan beberapa di Bali. Akhirnya ada seleksi untuk ke kapal pesiar. Saya berangkatlah ikut tes di kapal pesiar. Dilalanya pada saat itu, jika saya ambil posisi sebagai chef de party-nya di hot kitchen, saya akan berangkat adalah di tahun depan. Tapi ketika saya bicara berangkat untuk menjadi seorang CDP bakery, saya akan berangkat bulan depan. Nah, saya punya experience di bakery. Akhirnya user Stefano Giampradoni begitu, dia chef corporate dari Costa Cruz, dia tanya ke saya, you have to choice. If you want to fast, take a baker. If you want to just stay and tunggu beberapa waktu, it's okay, next year. Oke. Tapi hot kitchen. Saya kayak deja vu, Om. Zaman training dulu kan. Oh my, kenapa ya? Kok ini jadi begini lagi? Akhirnya saya pikir, oh, mungkin jalurnya ke sana nih. Ya udah, saya terima challenge itu, Om. Walaupun sebenarnya ya kalau hati kecil pengennya di hot kitchen. Oke. Berangkat saya langsung bulan depan. Lebih dulu dari beberapa, kalau nggak salah itu batch saya 52 orang, saya berangkat pertama karena saya baker. Yang teman saya itu nanti 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan next year. Gitu. Oke, jadi di Costa Cruz itu berapa tahun? Om? Saya hampir kurang lebih ya sekitar 8 tahunan ya. Lama juga ya. Lumayan. Perjalanan terjauh Italia pasti. Ya. Mana lagi, Om? Pernah ada cruise, kita kan menyebutnya paketnya itu cruise ya. Ada yang 7 day cruise, 11, ada yang 1 month, bahkan ada yang trip 3 bulan itu ngeliling dunia. Yang paling jauh itu saya justru ke North Cape. Ujungnya, last of the world. Iya. Iya kan, kita ke sana yang itu ya mohon maaf ya. Saya mengenal alkohol di sana. Karena apa? Pada saat itu saya kalau nggak konsum alkohol sebelum tidur di malam, karena itu minusnya itu sampai 18 Om. Temperatur itu di luar, wah itu luar biasa. Pagi-pagi saya bisa mimisan Om. Dan Saking dinginnya tuh. Saking dingin. Dan itu nggak sedikit Om. Saya worry juga kan. Saya konsultasi ke dokter ya itu mungkin pembawaan iklim yang berbeda. Wah itu kalau di bed, di tempat tidur, di bantal itu udah merah semua kalau pagi. Nah akhirnya saya konsultasi ke dokter, lalu ketemu senior. Ada senior saya orang Honduras. Oke. Posible para tu, Bing. Si signore, coba kasih minum saya 1 sloki dulu. Besok pagi 1 sloki vodka ya, strike Om. Dengan saya yang mungkin belum begitu biasa dengan alkoholik, ya itu lumayan kelengar juga challenge gue. satu itu kan berapa os ya? 2 os ya kalau nggak salah. Satu ituan saya lupa ukurannya. Ya udah saya strike gelas sloki gitu. Ini besok pagi, nggak ada tuh yang namanya mimisan kalau darah. Wah sampai begini mau tidur ngecek, kondisi nggak ada, aman. Ya ternyata ya suhu tubuh kita orang Asia ya, saya nggak biasa di kondisi yang minus, padahal tidur itu Om udah pakai bed cover, bahkan saya pakai jaket, kalah saking dinginnya. Jadi kalau ibaratnya ini kapal ya Om, ini kapal ya, kita anggaplah ini kapal Om. Iya. Itu kru itu adanya di deck 1 sama deck 0. Ini tuh adanya di bawah air. Kalau netizen mau tahu, itu kitanya adanya di bawah air. Jadi kita udah suhu di luar dingin, suhu air laut lagi kita di bawah. Double. Wah, itu luar biasa. Suka dukanya gitu. Suka dukanya. Tapi kalau di Indonesia sehat. Kita cukup dengan kopi untuk menghangatkan tubuh. Cheers dulu. Cheers dulu kopi. Ya. Saya kebetulan nggak suka gula nih, jadi minumnya direct. Iya, saya juga. Bismillah. Harus ada ahnya Om. Iya. Luar biasa. Enak benar. Kopi hitam mantap. Nah, itu 8 tahun di Costa Cruz ya. Ya.
Itu terakhir posisi apa? Terakhir saya posisi eksekutif sous-chef. Eksekutif Sous-chef. Mantap ya, itu achievement buat terutama buat seorang Indonesia ya. Yes. Gini Om, kadang ya sorry to say ya, terkadang Western people tuh masih melihat kita Asian tuh, ayo Asian, small. Tapi di situ kita bayangkan Om, saya pernah memulangkan beberapa staff yang dari beberapa negara Asia lainnya karena totally different with Indonesian people. Kita contohnya nih ya, oke, kamu mau ke kapal pesiar, persyaratannya adalah kamu 2 tahun pernah berkalan di hotel bintang 5, lulusan D3 minimal, perhotelan bla 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 sampai D4 perhotelan strata S1. Tapi beberapa negara mengirim ke sana, I'm sorry to say, ini fakta ya. Bahkan saya kirim ke Genova, ke Italia, email segala macam ya, akhirnya mereka kita send back. Bayangkan, second cook mereka datang, tapi mereka nggak punya pengalaman. Ketika kita kuliti, mereka ternyata hanya, mohon maaf, hanya dibuat sebuah store kecil, masak patty untuk burger. Oh, you can imagine. International ship, tapi dia datang kirim kaleng-kaleng. Different with us. Kelebihan mereka hanya satu, faktor bahasa. Mereka lebih baik dari kita memang. Tapi soal knowledge di kitchen, Indonesia boleh diacungin namanya. Stefano in the meeting, Bersaing ya. iya, corporate chef itu, dia pernah bilang, saya sampai agak sedikit bangga tapi nggak enak juga dengan teman-teman chef yang lain dari luar Indonesia. Dia sempat pernah bilang, sorry to say, 1% of Indonesia, that's mean 3% of other country lah. Saya nggak mau nyebutin, nanti saya dikomplain di sini, dibully sama satu negara mereka lagi. Itu Paham ya. luar biasa. Nah, sudah 8 tahun menteri karir di cruise ship ya. Kenapa Om terus balik lagi ke Indonesia gitu? Nah, Karena udah nyaman kan seharusnya. yes. If all think about the money, I will stay. Momen itu saya promise ke istri, kalau kamu pregnant, I will resign. Itu udah berkeluarga itu? Udah berkeluarga di saya pikir masih bujang. Di 2010 terakhir ya, era terakhir ya. Oke. Kalau kamu pregnant di masa vacationku, kan vacation 4 bulan aku ambil ada. Di bulan kedua atau di bulan ketiga, di bulan ketiga atau bulan keempat kamu pregnant, aku resign. Dilalanya Tuhan kasih Pak. Nah, ini lagi nih, kalau orang Indonesia bicara masih untung gitu kan. At the moment Om, boleh googling ya, 2011 bulan Februari atau awal Maret saya lupa, itu Costa Concordia karam Om. Oh iya pernah tuh. Ya, dengar di Laut Bari. Iya. Sebenarnya nggak jauh dari port. Iya. Tapi karena ada satu kesalahan teknis, dilalanya supposed to be I'm in charge there. Harusnya aku ke sana. Ya. Betul. Bahkan itu di kantor, semua dokumen data saya masih di kantor. Harusnya aku in charge ke sana. Tapi Tuhan berkata lain, saya dikasih hadiah, titipan dari Allah, anak, dan juga sebuah mukjizat, saya nggak jadi berangkat ke sana. Kalau pas itu mau resign dia? Bisa. Udah mau resign. Baru mau. Tapi scheduling udah keluar. Supposed to be on board before itu, tapi saya mulur dengan alasan ya family begini karena pregnant, aku harus ke dokter lah. Make sense lah. Ya. Dia pending dong. peneliti. Itu sampai orang kantor, Chef, lihat berita Chef, lihat berita heboh, Concordia karam. Antara senang dan sedih, kita berpikir senang ya kita nggak jadi dan selamat gitu kan. Ya. Yang sedihnya ya kawan-kawan kita yang ada di sana. Iya. Jadi gini, Worried juga ya. betul. Ya ini yang perlu diketahui ya, saya sharing ya. Mungkin di kapal itu untuk unsur safety-nya itu ada water tight door, ada fire screen door. Oke. Jadi kalau lagi-lagi nih kita pakai contoh. Iya. Ini kalau ini kapal, dia akan terbagi beberapa deck. Contoh kalau yang 6.000 passenger dia akan ada 11 deck. Iya. Deck itu lantai. Lalu dia akan ada main vertical zone.
Satu, ini depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ketika dia fire nabrak di sini meledak, misalkan watertight door, fire screen door akan otomatis tertutup, Om. Shut ya. They don't care ada orang di dalam atau tidak. Karena hukum di laut, lebih baik dia menyelamatkan yang kasarnya 6.000. Ya mohon maaf ya, saya agak berat kata nih. Dan that's show, tapi Ya, that's SOP gitu kan. Ini agak sedikit berat ya, karena saya membicarakan teman-teman saya gitu. Ini cukup berat ya. Saya merinding ngomongin. Tapi kalau nggak kuat, nggak usah rasain, Om. Nggak apa-apa, ini supaya knowledge juga ya, buat knowledge kita ya. ya, knowledge Bukan ya. bermaksud untuk membuka luka teman-teman keluarga yang ditinggalkan ya. Tapi ketika ini tertutup, water screen door, fire screen door tertutup otomatis, dia nggak bisa kemana-mana. Yang dilakukan ya mungkin kalau dia bisa keluar dari jendela ya, tapi kecil. Iya, kebayang Ya, kan jalan kebayang kan. gitu. Kalaupun dia bisa naik ke atas ya menuju lantai yang lebih tinggi, ya pastinya juga akan rebutan. Ya semoga ini nggak akan terjadi lagi lah. Ini yang terakhir lah untuk dunia cruise line, ini yang terakhir supaya nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Oke, insyaallah mudah-mudahan seterusnya aman, Om ya. Ya, Oke, Chef Gede, tadi dari Costa Cruise kembali ke Indonesia dengan alhamdulillah mendapatkan keturunan. ya. Ini sekarang fokus di satu chain hotel ya, Ya, hotel chain ya. Sebagai, maaf sekarang apa posisinya? sekarang justru saya ada di dunia pendidikan. Oke, Dunia pendidikan ada di Poltek Sahid yang dulu namanya STP Sahid, oke. di mana mencetak generasi-generasi baru perhotelan, pariwisata, serta kita ada jurusan baru yaitu culinary art. Nah, Wow, oke. itu yang saya sedang kembangkan di Poltek Sahid Rosi. Oke, bisa mungkin sedikit tips-tips buat calon-calon student Ya. atau memang student yang memang sudah Ya. enter di kampus tersebut. Iya. Kalau saya sarannya nggak ada yang instan. Jadi kalau kalian dilihat di televisi itu bagus sebagai pembangkit motivasi kalian ya, seperti beberapa event kompetisi chef itu bagus, positif. Tapi kamu jangan ambil secara instannya. Lalui prosesnya. Karena sesuatu yang melalui proses akan bertahan lama. Tapi kalau yang instan cukup selesai dalam waktu yang singkat. Jadi itu perhatikan. Wow, that's good tips. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian Om Gede. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Thank you. Oke Al, thanks for watching. See you again on our next video. Okay, so don't forget to share. Okay, and thank you very much. See you again next time. Okay, stay always with Ala Al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ketidaksempurnaan bisa menjadi sempurna jika dilihat lebih dalam. Itulah Ala Al. Ciao.